Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada ayat berikutnya ya. Masya Allah yang sudah bergabung 1000 orang. Perhatikan saya bacakan. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhil. Nah, ini perhatikan dulu. Tilka tipis. Tilka hududullah, Allah tebal. Hududullah panjang 4 harokat, Allah. Kemudian wa mayyu, lama ye-nya idgham bi gunnah. Wa may yuti'illaha. Nah, ini la tipis, ini Allah tebal karena sebelumnya dhamma. Ini baris bawah sebelumnya, jadi la. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa rasulahu 2 harokat, hu yude pantul, yudkhi bunyi, yudkhilhu jannatin, nunnya lama, n, jannatin, lama lagi di sini, jannatin tajri. Nah, berhenti di sini habis nafas ya. Tajri. Kemudian bisa diulangi dari sini. Tajri min lama lagi sini, min tahtihal, ha dan ha beda. Ha tipis dan ha besar. Min tahtihal anha, ini besar lagi. Anharu kha. Nah, beda ha, kha dan ha. Tiga-tiganya berdekatan. Ha, ha, kha. Anharu khalidina fiha. Lagi-lagi ha besar. Khalidina fiha. Kemudian wadzalikal, wadza lembut, wadzalikal fawzul, z, wadza dan za beda, za zu, wadzalikal fawzul azim. Ain bunyi, bukan a i u, tapi i u. Fawzul azim, azim, panjang 4 harokat. Jangan sin, asim, bukan sin di sini tapi ya, azim. Baik, sekarang saya baca 3 kali. Bapak dan Ibu sekalian silakan disimak. Tidak ada yang ikut dulu ya, supaya kita bisa lebih fokus insyaallah. Ya, perhatikan. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wadzalikal fawzul azim. 2, perhatikan, tidak ada dulu yang ikut. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wadzalikal fawzul azim. 3, dengarkan. Tidak ada yang ikut.
tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu baca sama-sama. Saya bersuara, Bapak dan Ibu juga ikut ya. Siap? 1, 2, 3. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. 3. Dengarkan, ikut semua. 1, 2, 3. Ya, baik, kita lihat dulu artinya. Tilka hududullah. Tilka itulah hududullah, batas-batas hukum Allah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini tadi yang sudah dijelaskan kemarin tentang bagaimana pembagian harta warisan. Ya, tidak boleh mengatakan saya perempuan, saya mau sama dengan saudara laki-laki saya. Ya, dibagi adil, bagi 2. Tidak seperti itu. Ada aturan Allah SWT dan tidak boleh kita melanggarnya. Ada hikmah di balik semua itu. Nah, itulah kata Allah, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang yuti'illaha, taat kepada Allah, aturan-aturan di atas. Ya. Aturan-aturan mengenai pembagian harta warisan secara khusus. Tapi yang dimaksud di sini secara umum. Yuti'illah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, dia perhatikan semua itu. Yang diperintahkan dia laksanakan, yang dilarang dia jauhi. Siapa yang taat, siapa yang menaati Allah wa rasulah, dan begitupun siapa yang taat kepada Rasulullah, Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk sunnah-sunnah beliau. Apa kata Allah? Yudkhilhu jannat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Taat saja Bapak Ibu. Sebaliknya siapa yang tidak taat aturan Allah terhadap warisan ini, berarti sebaliknya ini bukan surga yang dimasuki, ya, tapi neraka, naudzubillah. Nah, tapi kalau taat termasuk perkara warisan, yudkhilhu jannat, dia akan memasukkannya ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai. Masya Allah. Ya.
mengalir sungai-sungai yang tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, tetap dan terus menerus di dalam surga dan tidak akan dikeluarkan. Bahkan ditegaskan oleh Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang bisa kita petik dari ayat 13 ini, bahwa perkara warisan yang memang kadang menggiurkan ini, ya, warisan ini kan menggiurkan, berupa harta yang tadinya kita tidak memilikinya, tapi setelah orang tua meninggal, ternyata kita dapat warisan sekian, bahkan mungkin puluhan juta, ratusan juta, ya, bahkan mungkin ada sampai miliar. Tapi karena dia taat kepada Allah, dia tidak mau melanggar hukum-hukum Allah, nah akhirnya dengan melalui sebab ketaatannya kepada Allah dengan warisan ini, maka itu menjadi, ya, jalan baginya dia dimasukkan ke dalam surga dan dia kekal di dalamnya. Sebaliknya hati-hati, ya, kesenangan dunia yang sementara dengan melanggar batasan-batasan ini, hukum-hukum Allah, padahal sudah ditetapkan bahwa Allah itulah batasan-batasan hukum Allah, tetapi dia langgar batasnya. Maksudnya apa? Dia melampaui batas, dia keluar dari rel, ya, aturan yang sesungguhnya, maka dia akan berbelok sembarangan. Nah, itulah orang yang tidak mau taat kepada Allah, sementara Allah tidak suka kepada hambanya yang tidak mau taat. Padahal sebenarnya sesuatu yang diperintahkan itu juga adalah untuk kebaikannya, efeknya untuk dirinya. Nah, begitupun sebaliknya, ketika dia melanggar pasti berefek juga pada dirinya, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka hal sekecil apapun dalam kebaikan, termasuk perkara warisan, perhatikan baik-baik, ya. Maka dengan ketaatan kita tidak melanggar batasan hukum-hukum Allah terhadap perkara warisan ini, maka itu bisa menjadi sebab ini Allah akan memasukkan kita yudkhilhu jannat, dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fauzul azim, dan itulah kata Allah al-fauz, kemenangan, al-azim, yang agung. Ya, kemenangan yang agung itu ketika sang hamba menginjakkan kakinya di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung. Tidak ada kemenangan yang lebih besar, yang lebih agung daripada seseorang ketika sudah memastikan diri menginjakkan kaki ke dalam surga. Adapun di dunia ini, kalau punya banyak harta yang melimpah, apapun yang bisa dilakukan, itu belum kemenangan yang agung. Karena belum pasti, ya, ada orang yang karena hartanya menjadi sebab dia kemudian dikeluarkan dari, atau tidak dimasukkan dalam surga, tapi dia dimasukkan di dalam neraka, ya. Nah, oleh karena itu, siapapun kita, apakah kita ini orang yang berada atau kurang berada, intinya apa? Yuti'illah, bertakwa, ya, menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Begitupun dengan hadis-hadis Rasulullah. Perhatikan, kalau Rasulullah memerintahkan hal ini, maka lakukan. Kalau Rasulullah melarang, maka jauhi, ya. Nah, insya Allah dengan kesabaran kita menaati Allah dan Rasulnya, maka inilah kemenangan yang agung, yaitu ketika dimasukkan ke dalam surga. Bukankah ini impian kita bersama? Tempat istirahat yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, adalah di surga. Di dunia ini kita jangan terlalu istirahat banyak sekali, ya. Nah, padahal dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hari esok kita, ya. Tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, memperhatikan hari ini yang diperbuatnya untuk hari esok, ya, maksudnya untuk persiapan hari akhirat, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, ini persoalan warisan memang agak sedikit berbelit-belit, tapi memang dibutuhkan kesabaran untuk lebih mengetahui lebih dalam ilmunya. Kemudian setelah itu dibagilah warisan tersebut sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.